Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu sore hari ini dengan materi yang akan saya sampaikan. Saya mohon maaf bila sebelum-sebelumnya saya belum bisa membuat materi yang dalam bentuk audio visual seperti ini. Nah, terus terang baru ketemu teknologi, lalu saya coba berkali-kali ketemu dengan hasil seperti ini. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya akan mulai materi tentang analisis sumber dan penggunaan kas. Jadi kas itu harta yang paling liquid. Jadi perusahaan itu, salah satu ukuran perusahaan baik itu adalah ketersediaan kas. Jadi kas itu tersedia apabila dibutuhkan. Nah, bila perusahaan itu tidak bisa memenuhi ketersediaan kas, maka perusahaan itu terindikasi bahwa dia merupakan perusahaan yang kurang baik. Nah, contohnya misalnya kalau perusahaan ditagih utang, jatuh tempo, itu mau tidak mau kasnya harus tersedia untuk membayar utang. Maka kemarin dalam analisis rasio kemarin itu ada analisis acid test ratio atau cash ratio. Nah, itu salah satu indikasi bahwa perusahaan mampu menyediakan kas secara baik. Nah, baiklah, ada dua tema pokok yang kita bahas, yaitu sumber kas dan penggunaan kas. Nah, kalau ini tidak usah kita sampaikan. Jadi sumber kas itu dari mana saja. Nah, ini secara teoritis ya. Tapi yang penting kita itu tidak baca teori, tapi kita ngerti gitu. Misalnya begini, sumber kas itu dari mana? Nah, yang pertama, penjualan investasi jangka panjang. Nah, kalau kita baca begini gampang, cuman kita paham nggak apa itu penjualan investasi jangka panjang? Nah, gitu. Yang kedua, misalnya penjualan emisi saham, atau adanya tambahan modal dari pemilik perusahaan. Nah, yang ketiga, pengeluaran surat tanda bukti utang atau obligasi, misalnya seperti ini. Atau bertambahnya hutang, baik jangka panjang maupun jangka pendek, itu merupakan sumber kas. Apalagi berkurangnya aktiva lancar selain kas yang diimbangi dengan adanya penerimaan kas. Nah, ini juga susah ini dipahami kalau kita tidak memahami kaidah-kaidah akuntansi atau kita tidak belajar akuntansi sebelumnya secara baik. Misalnya penerimaan dari sewa, bunga, dividen, hadiah, restitusi pajak. Nah, itu juga merupakan sumber kas. Nah, penggunaan kas itu juga artinya gini, perusahaan itu mengeluarkan kas untuk memenuhi kebutuhannya. Kalau sumber tadi, perusahaan mendapatkan kas dari berbagai sumber, baik tidak hanya dalam bentuk penjualan produk saja ya. Jadi sumber kas itu bisa dari utang. Nah, utang bertambah itu berarti sumber kas. Nah, misalnya kita punya utang yang tadinya 10.000 menjadi 20.000, berarti hutang kita bertambah. Artinya apa? Ada sumber kas dari utang sebesar 10.000. Kenapa? Karena kita punya utang tadinya 10.000 menjadi 20.000. Utangnya bertambah, tapi sumber kasnya juga bertambah dari sumber utang itu. Nah, misalnya begitu. Lalu penarikan kembali saham yang beredar. Nah, lalu
pelunasan atau pembayaran hutang atau angsuran hutang, pembelian barang, dagang, pembelian dagangan secara tunai. Nah, terus pembayaran biaya-biaya operasi perusahaan. Terus pengeluaran untuk apa? Untuk dividen, untuk pajak, untuk denda dan sebagainya. Nah, itu merupakan penggunaan kas. Nah, kita tidak akan fokus di sini, kita akan latihan saja. Ini ada transaksi yang tidak mempengaruhi kas, silahkan dibaca. Lalu kita langsung latihan aja. Ini ada angka-angka sebuah neraca dari PT Indra ya. Ini kita ilustrasikan, ada PT Indra. Ini PT Indra ini tentu yang punya Pak Indra ini, bukan Pak Edi. Kalau Pak Edi yang punya berarti PT Edi. Nah, ini karena yang punya Pak Indra jadi PT Indra namanya. Nah, ini kita ilustrasikan, ada neracanya PT Indra dari 2007 ke 2008. Ingat ya, jadi ini pos yang paling atas ini berupa pos kas. Ini kan sumber dan penggunaan dana kas. Maka pos yang paling atas ini dalam kita menghitung sumber dan penggunaan kas itu paling penting. Lihat, ini ada kenaikan kas sebesar 374.200. Nah, kenaikan kas ini sumbernya dari mana? Nah, maka kita akan melihat sumber dan penggunaan kas itu. Sumbernya dari mana? Yang pertama misalnya, kalau piutang dagang itu naik, itu sumber apa penggunaan? Nah, itu kemarin itu udah kita bahas tadi ya di teori. Kalau piutang wesel turun atau naik, turun itu sumber atau penggunaan. Coba kita lihat ini dari perhitungan naik dan turunnya ini. Perskot biaya tanah itu tetap, berarti tidak ada sumber dan penggunaan, kan tetap. Tapi gedung itu naik. Nah, berarti ada penggunaan kas. Alat kantor itu naik, berarti ada penggunaan kas untuk membeli alat kantor. Terus ke bawah, cadangan penyusutan alat kantor itu naik. Nah, itu sumber atau penggunaan. Hutang dagang, hutang wesel, hutang gaji, dan seterusnya. Nah, coba kita lihat dari perhitungan ini. Kita lihat mana aja yang menjadi sumber kas. Yang pertama adalah dari hasil operasi selama 2008. Dari apa? Laba bersih yang mengalami kenaikan. Nah, maka ini sebagai sumber kas. Kenapa? Karena labanya naik sebesar 521.900. Ditambah dengan apa? Ada sumber-sumber dari penurunan piutang wesel, penurunan perskot biaya, kenaikan hutang gaji, depresiasi aktiva tetap. Kalau kita jumlahkan sebesar 474.000. Jadi ditambahkan menjadi 995.900. Kita lanjutkan. Nah, dikurangi dengan apa? Ada kenaikan piutang dagang, kenaikan persediaan, penurunan hutang dagang, dan penurunan hutang wesel. Itu sebagai penggunaan kas. Nah, jumlahnya berapa? 521.700 sudah kita hitung. Jadi dikurangi lagi, sumber dikurangi dengan penggunaan, ketemulah 474.200 ditambah dengan penjualan. Nah, ini masih sumber ya, sumber kas ya. Dikurangi ditambah dengan penjualan modal saham sebesar 600.000. Jadi sumber kasnya sebesar 1.074.200. Lalu kita kurangi dengan penggunaan kas. Untuk apa? Untuk pembelian gedung, pembelian alat kantor, dan pembayaran hutang obligasi. Sebesar kalau ditambahkan 700.000.
Jadi ada kenaikan kas sebesar 374.200. Ingat ya, angka ini 374.200 ini sama seperti ini. Nah, di sini 374.200. Jadi kalau kita menghitung nanti, kalau kamu praktek menghitung, nah hasil perhitungan sumber dikurangi penggunaan, kalau jumlahnya tidak sebesar ini, maka perhitungan kita pasti salah itu. Gitu. Nanti ada latihannya, silakan dikerjakan. Nah, inilah sumber dan penggunaan kas dari PT Indra. Nah, ini ilustrasinya ya. Nah, silakan sekarang saya membuat ilustrasi lagi. Ada perusahaan namanya PT Mukidi Jaya Abadi. Nah, ini udah saya buat kolom begini. Silahkan dihitung apakah sumber atau penggunaan. Jadi kalau termasuk sumber itu masuk di kolom sumber, kalau masuk penggunaan masukkan di kolom penggunaan. Nanti jumlahnya langsung dihitung saja. Jadi sumbernya berapa, penggunaannya berapa, hasil perhitungan itu nanti jumlahnya sama dengan ini. Nah, ini berapa? 6. Jadi nanti jumlahnya harus 6. Kalau jumlahnya tidak 6, nah, itu sudah dipastikan salah. Kalau enggak, yang ngitung salah itu yang salah Pak Edi yang membuat soal. Jadi itu. Jadi bisa aja saya membuat soal salah. Tapi coba aja dihitung. Insya Allah hasilnya nanti akan ketemu ini 6 ya. Oke. Itulah materi kita. Saya minta teman-teman berdiskusi dan menghitung agar kita bisa bisa latihan ya. Supaya bisa latihan gitu. Minggu depan, atau kalau ada yang kurang jelas atau perhitungannya nanti ternyata hasilnya tidak 6, bisa ditanya ke saya, nanti kita bisa diskusi lewat WA group ya. Terima kasih, mudah-mudahan ini membawa barokah materi ini. Mohon maaf kalau materi ini masih banyak kekurangan, dan mohon maaf kalau tidak jelas. Yang jelas harus baca buku. Saya sudah mengasih materi, buku yang lengkap itu silahkan dibaca. Insya Allah ada materi ini. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.